Di pasar modal kita mengenal apa yang disebut dengan perusahaan efek. Perusahaan efek itu ada tiga jenis lisensi, ya, atau perusahaan itu bisa bergerak di dalam bidang perantara pedagang efek. Profesinya adalah kalau kita sebut broker atau pialang, ya. Bisa pialang saham, biasa pialang surat berharga lainnya. Dengan izin lisensi dari Bapepam, itu adalah WPBE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Ya. Aktivitas perusahaan efek yang kedua adalah penjamin emisi efek. Ya. Biasa disebut dengan underwriting. Ini adalah mengurusi perusahaan-perusahaan yang mau IPO, penjual saham, go public. Ya. Profesinya disebut penjamin emisi. Biasanya kalau secara umum bisa disebut adalah investment banking atau corporate finance people. Izinnya atau lisensi yang harus dimiliki profesi dari Bapepam adalah wakil penjamin emisi efek (WPEE). Kemudian di sisi lain adalah manajer investasi. Manajer investasi profesinya manajer investasi, fund manager, ya. Harus memiliki izin lisensi dari Bapepam berupa wakil manajer investasi. Perusahaan efek bisa mempunyai kombinasi dari tiga kegiatan ini. Ada yang disebut full services securities company yang mempunyai kegiatan perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Atau juga yang secara umum dia hanya mempunyai perantara pedagang efek, emisi efek, ya. Ada yang mempunyai hanya mempunyai manajer investasi, dan satu lagi mempunyai broker saja. Dia hanya mempunyai izin lisensi sebagai broker atau pialang, ya. Contoh yang di atas adalah Trimegah Sekuritas, Kresnaga Securities. Kalau yang kedua adalah The Capital Securities yang hanya mempengaruhi kegiatan pedagang efek dan penjamin emisi efek. Serta yang ketiga di sini The Capital Asset Management, aset kerja. Sedangkan yang broker ini cukup banyak di beberapa tempat. Kemudian ada profesi lain yang merupakan perkembangan dari industri pasar modal adalah pertama agen penjual reksadana. Ini izinnya adalah WAPER, wakil agen penjual reksadana. Tugasnya adalah tentunya akan menjual reksadana. Saat ini lebih banyak secara perusahaan adalah perbankan serta perusahaan sekuritas. Namun nantinya kami di asosiasi sedang berbicara dengan otoritas bahwa kita akan membuat apa yang disebut dengan independent financial advisors, di mana bisa berupa profesi perencana keuangan yang CFP dan lain, bisa dia mandiri sebagai perorangan ataupun juga merupakan satu firm di luar perusahaan efek. Dan ini peraturan ini lagi dikaji, tetapi ini sudah dijalankan di beberapa belahan dunia lain. Kita belajar dari Malaysia dan India yang sudah menjalankan. Jadi kalau kita lihat di India jumlah reksadana yang dijual itu sudah jauh lebih besar dari kita, di mana kita baru 1,2 dari GDP, mungkin sekitar 2% saat ini. Kalau di India itu adalah sudah sekitar 20% dari GDP, dan Amerika 60% dari GDP. Sehingga kita masih banyak room to grow, ruang untuk berkembang. Industri ini merupakan profesi yang baik, gitu ya. Di India sendiri yang independent financial advisor itu menjual 60% dari total reksadana yang ada. Oke. Kalau kita bicara pasar modal ada 4 pilar, ya. Kalau itu investor, manajer investasi, broker, dan underwriter. Kedua kelompok yang di atas itu merupakan
kekuatannya adalah beli. Dia membeli untuk kepentingan investor, ya, manajer investasi. Sedangkan broker itu dan underwriter menjual untuk kepentingan emiten. Jadi ini harus dipisahkan sehingga nantinya yang perusahaan dengan kombinasi tiga ini untuk tahun depan sudah tidak ada. Jadi pilihannya adalah 1+2, 3 ataupun 1, ya. Di manajer investasi sendiri, ini kalau kita bicara di sini, di manajer investasi sendiri, ini adalah lingkup kegiatan pekerjaan atau profesi yang kita bisa kita lakukan. Otak atau kekuatan kita adalah manajer investasi. Ya, kita mengelola dana dari masyarakat dan investor. Di dalam MI sendiri ada manajer investasi ini atau fund manajernya, kemudian ada research. Kita ada operation and settlement yang melakukan kegiatan operasi, administrasi dari kegiatan berinvestasi. Kemudian kita ada sales and marketing divisions, ya, yang tugasnya adalah menjual produk, melakukan pemasaran serta customer service, salah satu komplain handling dan lainnya. Serta yang penting sebetulnya di sini adalah product management, ya. Product management. Product management ini melihat sama seperti kegiatan product managers dari consumer, itu adalah membentuk produk yang diminati oleh masyarakat. Melihat apakah produk-produk yang kita punya itu masih sesuai dengan masyarakat, dan kemudian melakukan business intelligence, mana yang lebih baik, kita atau orang lain atau produk siapa, kalau kita kurangnya di mana, penelitian seperti itu. Kegiatan manajer investasi harus didukung oleh teknologi informasi, ya, ini yang amat penting. Jadi kita harus melakukan ini. Kemudian ada kegiatan HRD, dan yang penting lain adalah compliance dan risk management. Ini faktor yang paling penting, karena compliance itu adalah melihat kegiatan dibandingkan dengan peraturan. Jadi risiko-risiko kita, pelanggaran peraturan, mana yang lain, serta risk management terhadap industri ini atau kegiatannya, karena kita mengelola dana masyarakat. Jadi faktor untuk memanage risiko ini dibagi, misalnya risiko counterparty, kita tidak boleh terlalu banyak bekerja sama dengan satu pihak, tentunya ada batasannya. Juga risiko atas investasi di bagian-bagian tertentu. Jadi ya, risk management faktor penting, manajer investasi faktor penting. Dan biasanya operation itu amat kurang diminati, ya. Tetapi saya secara pribadi mempunyai pengalaman di beberapa pihak di sini. Saya mulai berkembang menjadi dari sales, ya. Tapi kemudian dipindahkan menjadi untuk pegang operations, ya, serta product management. Sehingga pada saat kita mengawasi atau mengelola manajer investasi, gitu ya, pengelola investasi, kita tahu sebetulnya operationnya bagaimana. Karena kalau kita tidak tahu operationnya, produk ini menjadi mahal, ya. Jadi orang-orang operation juga merupakan orang yang penting. Jadi yang penting adalah kaitannya dengan profesi. Anda mau kemana, Anda mesti lihat minat Anda kemana, kemampuan Anda di mana, dan Anda mesti lihat peluang. Karena kalau semua orang menuju ke sini, di sini juga kosong sebetulnya. Tapi di sini merupakan layer-layer yang penting. Dahulu front office atau marketing itu menjadi minat, tapi sekarang kurang diminati karena banyak orang yang tertentu, gitu ya. Product management juga sekarang jadi in favor. Risk management ini seharusnya akan menjadi bagian yang penting, baik di industri keuangan khususnya pasar modal ataupun di industri perbankan. Jadi saya pikir jangan takut untuk melakukan pilihan, karena semuanya
semuanya ada tempatnya, baik di TI sendiri ada ini tertentu, jadi jangan takut dari pusat. Industri perdagangan berjangka itu nomor 32 tahun 97 yang mengatur tentang perdagangan berjangka dan diatur dalam undang-undang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 97, di mana bursa sebagai pelaksana transaksinya itu dilakukan oleh Bursa Berjangka Jakarta yang berdiri pada tahun 2000. Belum lama ini di samping Bursa Berjangka Jakarta juga ada bursa komoditi yang baru, yaitu ICDX atau Indonesian Commodity and Derivative Exchange. Itu berdiri tahun 1999. Mengenai profesi-profesi yang terlibat dalam industri perdagangan berjangka itu secara garis besar ada 3 kelompok. Itu pertama profesi wakil pialang berjangka berdasarkan Undang-Undang 32, kemudian ada pengelola sentra aset berjangka, kemudian yang ketiga adalah manajer investasi atau pengelola sentra dana berjangka. Pengelola sentra dana berjangka. Masing-masing kualifikasi itu diatur berdasarkan aturan di peraturan pemerintah, jadi harus minimal sekurang-kurangnya berjasa D3 gitu ya, mana masing-masing tugasnya itu kalau wakil pialang berjangka itu memasarkan atau menjual produk-produk berjangka. Kemudian pengelola sentra aset berjangka itu seperti halnya di pasar modal, itu bertindak sebagai manajer investasi.